Hai 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 Sobat Digital. Pernah gak sih kalian kepikiran kalau dalam dunia digital ini punya aturan mainnya sendiri? Nah, sama kayak di dunia nyata, dalam berkomunikasi di dunia digital, kita itu punya tata krama dan hukum yang berlaku. Nah, di video kali ini, aku, Nesa Kira Emilina Alfianto dengan nomor NIM J0401241044 akan membahas bersama-sama dengan kalian mengenai etika digital. Biar apa sih kita harus belajar tentang itu? Ya, sesimpel biar kita semua bisa jadi warga digital yang baik dan bertanggung jawab. Yuk, simak video sampai selesai. Nah, Sobat Digital, kalian tahu gak sih tentang kewarganegaraan digital? Mungkin untuk beberapa orang, kata-kata itu tuh masih terdengar asing. Nah, di era digital seperti saat sekarang ini, kewarganegaraan itu tidak hanya mengacu di mana tempat kita tinggal, tetapi ada juga yang namanya kewarganegaraan digital. Jadi, kewarganegaraan digital itu apa sih? Menurut seorang ahli yaitu Mossberger, kewarganegaraan digital adalah mereka yang sering menggunakan teknologi untuk mendapatkan informasi politik demi memenuhi tugas sipil mereka, dan yang menggunakan teknologi di tempat kerja untuk keuntungan ekonomi. Nah, di kewarganegaraan digital ini ada 9 elemen, teman-teman. Nah, salah satunya yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu tentang digital ethic atau etika digital dan digital law atau hukum digital. Oke, kita mulai dari etika digital. Nah, jadi etika digital itu adalah kemampuan individu dalam menyesuaikan diri, menyadari, mencontohkan, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam etika digital ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan nih. Yang pertama, tidak menyebarkan informasi palsu. Kedua, menghormati privasi orang lain. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Keempat, tidak menggunakan identitas palsu. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Nah, adapun tentang hukum digital. Kira-kira hukum digital itu apa sih? Jadi, hukum digital adalah hukum yang khusus untuk mengatur segala kejahatan di internet, termasuk melindungi mereka yang beraktivitas di dalamnya atau para pelaku e-commerce, e-learning, pemegang hak cipta, dan lain-lain. Nah, apa aja sih yang termasuk dalam digital law atau hukum digital itu? Yaitu yang pertama ada hacking, kedua pemalsuan informasi, tiga pencemaran nama baik, empat pembobolan, dan yang kelima melanggar hak cipta. Jadi barusan udah aku jelasin nih tentang etika digital dan juga hukum digital. Nah, teman-teman di sini ada yang kepikiran gak sih kira-kira kasus apa ya yang melanggar kedua hal tersebut? Ada satu kasus, yaitu kasus tentang pembulian yang sempat heboh di 2019 lalu, yaitu kasus Justice for Audrey. Nah, pada saat itu warganet dihebohkan mengenai adanya kasus pembulian kepada seorang siswi SMP di Pontianak bernama Audrey. Pada saat itu, Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak KPPAD Kalbar menerima aduan dari seorang korban yaitu Audrey yang didampingi langsung oleh ibunya. Nah, menurut pengakuan Audrey pada saat itu, ia dikeroyok secara sadis oleh 3 pelaku yang pada saat itu duduk di bangku SMA. Dari pengeroyokan tersebut diduga karena persoalan asmara dan mereka juga saling kirim komentar di media sosial. Pada saat kasus Audrey itu mulai viral di media sosial, banyak banget artis yang ikut simpati dan juga kasus itu mendorong warganet untuk membuat petisi untuk menuntut keadilan buat Audrey itu sendiri. Nah, melalui hashtag Justice for Audrey, kasus tersebut pun mulai booming, dibicarakan banyak banget sama publik dan trending di berbagai media sosial. Pada saat itu, menurut pengakuan ibunya, Audrey itu mengalami trauma berat dan juga depresi. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, kebenaran mengenai kasus ini pun mulai terungkap. Jadi, pada saat itu, hasil visum yang keluar bertolak belakang dengan pengakuan Audrey. Dari hasil visum tersebut, Audrey dinyatakan dalam keadaan yang sehat secara jasmani. Padahal sebelumnya Audrey ini bilang kalau misalnya dia dikeroyok oleh 3 pelaku secara sadis, kayak diinjak perutnya, ditendang, dan lain-lain. Tapi dari hasil visum, Audrey ini sehat walafiat. Nah, meski pada saat itu ya sebenarnya Audrey juga mengalami trauma dan juga depresi berat. Pada saat itu keadaan mulai berubah drastis. Warganet yang awalnya cukup bersimpati dengan kasus Audrey ini kemudian malah balik menjadi mencibir siswa tersebut.
Meski begitu, pada akhirnya kasus ini membuahkan hasil, yaitu ketiga pelaku divonis bersalah oleh majelis hukum. Nah, dari kasus tersebut kita tuh bisa lihat di mana adanya pelanggaran etika digital dan juga hukum digital. Karena terdapat adanya pemalsuan informasi dari kasus ini. Jadi yang awalnya Audrey bilang kalau misalnya dia itu dibully secara sadis, bla bla bla, tapi ternyata pada saat hasil visum itu keluar, ternyata Audrey sehat-sehat aja, dan disitulah terjadi adanya pemalsuan informasi. Terus juga kasus ini tuh melanggar cyberbullying dan juga menggiring opini tentunya. Nah, hukum yang dilanggar dari kasus ini meliputi Pasal 28 ayat 1 UU ITE mengenai penyebaran berita hoax. Jadi dari kasus yang udah aku ceritain barusan, bisa ditarik nih kesimpulannya. Kalau misalnya belajar tentang etika dan hukum digital ini penting banget buat kehidupan kita. Yuk sama-sama kita sebarin betapa pentingnya mempelajari etika dan hukum digital. Jangan sampai kita percaya langsung dengan apa yang ada di media sosial, dan jangan sampai hoax ini menguasai kehidupan kita. Bijak memedia, telitilah sebelum percaya. Terima kasih.